Rudo dan para supporter berlari semakin jauh hingga deru suara pertarungan antara Zanka dan para Riders tidak terdengar. Mereka pun menemukan sebuah pintu keluar darurat. Setelah memastikan situasi aman, Gris meminta rekan-rekannya pergi ke permukaan guna memanggil bantuan dengan menggunakan choker. Selagi yang lain mencari pertolongan, Gris akan kembali untuk memeriksa kondisi Zanka. Gris pun jadi lega ketika dia mendengar suara derap langkah di kegelapan. Lelaki itu mengira kalau pertarungan sudah diselesaikan Zanka. Tapi semuanya begitu tegang setelah menyadari bahwa yang datang bukanlah Zanka, melainkan si Jabberwonger. Setelah memastikan bahwa Rudo adalah Giver dari dunia atas, Jabber pun segera melesat dan menghancurkan jalan keluar satu-satunya di tempat itu. Kondisi ini benar-benar di luar prediksi. Gris pun memperingatkan Jabber agar tidak macam-macam dengan Cleaners. Tapi Jabber tidak peduli karena pada dasarnya dia itu terlambat datang untuk menemui teman-temannya. Lelaki itu mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang buta arah. Dia kesasar dan tiba-tiba saja sudah berada di tempat ini. Jabber pun agak malas melihat semua rekannya telah dikalahkan. Lelaki itu tidak memperdulikan Gris yang serius bertanya tentang kondisi Zanka. Dia mendatangi Rudo karena bosnya ingin bertemu dengan pemuda dari dunia atas itu. Jabber pun meminta Rudo untuk pergi bersamanya. Dia lantas menjengkram masker Rudo dan melepaskannya secara paksa. Apalagi di tempat ini tidak ada monster limbah. Dengan penuh ketegangan, Rudo bertanya tentang kondisi Zanka pada Jabber. Jabber pun menjawab bahwa dia berhasil melumpuhkan Zanka. Tapi karena dosis racun miliknya sedikit kuat, mungkin saja si Zanka sudah tinggal nama. Jabber lantas mengubah cincin yang merupakan piranti jiwanya menjadi cakar-cakar tajam. Jabber tidak akan melukai Rudo jika pemuda itu mau menurut dan mengikutinya. Tanpa basa-basi, Gris dan Volo langsung menyerang Jabber. Namun Jabber bisa menghindar dan menendang kedua lelaki supporter itu dengan begitu keras. Sadar kalau Volo berbakat, Jabber pun berniat mengeksekusi Gris yang tidak memiliki skill sama sekali. Kendati demikian, Gris bersumpah akan melindungi rekannya apapun resikonya. Jabber pun menganggap kalau Gris terlalu membual padahal tidak memiliki kekuatan spesial. Rudo sendiri meminta Gris mundur karena dia sadar kalau Gris hanya bertarung dengan tangan kosong. Selain itu, Rudo tidak membutuhkan perlindungan dari Gris. Tapi anehnya Gris hanya diam saja. Nyatanya si Jabber sudah menikam Gris hingga lelaki itu tidak sadarkan diri. Jabber tidak peduli dengan orang yang lemah. Dia pun merobek tubuh Gris hingga darahnya berhamburan. Bersamaan dengan itu, sebuah jimat yang diduga milik Gris nampak terlempar ke udara. Jelas saja Rudo sangat tersentak melihat Gris dibantai seperti itu. Pemuda itu berusaha menangkap jimat Gris. Situasi ini pun mengingatkannya pada Recto, di mana bapak angkatnya itu ditikam dengan sebuah pedang. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana Recto sangat kaget saat menemukan Rudo membenturkan kepalanya di dinding. Rudo pun langsung tepar dengan kepala berlumuran darah. Ketika Recto bertanya mengapa Rudo melakukan tindakan bodoh ini, si Rudo lantas menjawab bahwa dia melakukan ini supaya tidak melukai orang lain. Recto tidak habis pikir dengan tingkah laku Rudo. Dia menyadari bahwa Rudo mengalami kehampaan karena tidak memiliki siapa-siapa. Emosi juga selalu menggerogoti pikiran bocah itu. Recto pun mulai memahami mengapa Rudo bersikap demikian. Rudo sudah ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Bocah itu juga merasa kalau keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Sepertinya kepedihan itu merupakan alasan utama mengapa si Rudo selalu diselimuti emosi. Recto pun mengobati luka Rudo dan mengajaknya berjalan-jalan keluar rumah. Salah satu alasan mengapa Rudo merasa hampa yaitu karena Rudo belum menemukan sesuatu yang benar-benar disukainya saja. Mulai detik ini, Recto akan membantu Rudo melihat lebih banyak hal serta demi mengumpulkan banyak pengalaman. Kegiatan di luar rumah pun berjalan lancar. Namun Rudo masih saja tidak bersemangat. Padahal dia telah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya membaca buku, bermain sepak bola hingga memasak di rumah bersama-sama. Recto berasumsi bahwa Rudo bukanlah tidak tertarik pada sesuatu.
Bocah itu hanya merasa bahwa kegiatan tadi kurang pas untuknya. Ini adalah hal yang wajar, apalagi ini hari pertama dan masih permulaan. Sesaat kemudian terlihat seorang lelaki dari kalangan berada sedang membuang sampah. Setelah lelaki itu pergi, tanpa basa-basi Rudo langsung berlari untuk melihat isi sampah tersebut. Anehnya bocah itu menangis sesenggukan setelah melihat sebuah topeng yang terbuang di tempat sampah. Walau tidak mengerti, tapi Rekto bertanya apakah Rudo merasakan sesuatu dari topeng itu. Rudo pun mengungkapkan bahwa topeng ini hanya sedikit rusak saja. Sayangnya orang kaya itu malah tega membuangnya begitu saja. Rudo begitu kasihan pada topeng itu, padahal benda tersebut masih bisa berguna lebih lama lagi. Rudo pun berkeinginan untuk memperbaiki topeng di tangannya. Rekto lantas menilai bahwa Rudo mampu menemukan sebuah nilai dari barang yang dibuang oleh orang lain. Rudo yang kini penuh amarah menggenggam jimat Gris dan mengalirkan kekuatan magisnya. Gris pun menyadari mengenai alasan utama mengapa Rudo belum bisa menggunakan kekuatannya pada misi sebelumnya. Sebenarnya kekuatan Rudo bukanlah mengubah benda yang disentuhnya menjadi piranti jiwa, melainkan mengekstrak nilai dengan maksimal dari semua benda yang disentuhnya. Saat itu juga Rudo mengubah jimat Gris menjadi sebuah penjaga yang dilengkapi dengan mata dewa. Pemuda itu berterima kasih karena Gris sudah mengingatkan tentang asal-usulnya. Jika Gris tidak menanyakan hal itu, mungkin saja Rudo masih tetap mengamuk dan tidak menghasilkan apa-apa. Kali ini Rudo sangat siap dan akan membuat perhitungan dengan Jabber. Jabber pun sangat kagum dengan kekuatan Rudo yang tidak biasa. Hal ini justru membuatnya senang. Apalagi orang yang semangat tarungnya tinggi pasti adalah Kiefer yang hebat. Jabber berencana untuk bermain-main dengan Rudo terlebih dulu sebelum membawanya pulang. Dia pun menyerang Rudo dengan sangat beringas. Sementara itu Volo mulai panik melihat kondisi Gris yang semakin memburuk. Darahnya terus mengucur dan sulit dihentikan. Namun Gris menenangkan Volo, dan dia juga berkata bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Melihat pertarungan Rudo, Gris pun lagi-lagi memahami alasan mengapa Rudo tidak bisa menggunakan beranti jiwa pada misi sebelumnya. Waktu itu banyak emosi yang mengganggu Rudo, seperti amarah dan kepanikan. Tapi sekarang Gris benar-benar tidak cemas sama sekali. Jabber agak bingung mengapa Rudo tidak bergerak sama sekali. Hal ini membuat Jabber malas dan berpikir bahwa Rudo tidak ada niat untuk berduel. Bahkan setelah beberapa kali serangan, Rudo lebih sering menghindar daripada menyerang. Jabber pun menyadari hal yang aneh. Apalagi semua serangannya tidak ada satupun yang mengenai Rudo. Nyatanya jimat Gris merupakan perwujudan dari harapan agar bisa selamat pulang bekerja. Pulang dengan selamat itu berarti tidak terluka. Jadi Rudo hanya membayangkan bahwa serangan musuhnya tidak ada yang kena. Kendati demikian, Jabber merasa kekuatan itu tidak ada gunanya. Ditambah lagi si Rudo tidak melepaskan serangan padanya. Walaupun demikian, Rudo sudah memahami pola serangan dan pergerakan Jabber. Ketika Jabber melepaskan sebuah serangan di udara, detik itu juga jimat Gris langsung mengunci pergerakannya. Lelaki itu pun tidak bisa bergerak dan lumpuh. Kesempatan itu pun digunakan Rudo untuk meninju Jabber dengan kuat. Tapi bukannya kesal, Jabber malah menyeringai dan makin bersemangat. Dia kembali menyerang Rudo. Tapi lagi-lagi gerakannya terkunci dan dia kembali menerima pukulan hingga terjungkal. Walau sudah bergerak dengan kecepatan tinggi, tapi mata jimat selalu mengunci Jabber, dan sejurus kemudian lelaki psikopat itu kembali menerima pukulan keras. Gerakan Jabber semakin cepat dan sangat cepat. Tapi tetap saja, Jabber berakhir babak belur akibat pukulan bertubi-tubi Rudo. Lelaki itu pun terduduk dan anehnya dia malah tertawa terbahak-bahak. Dia merasakan kenikmatan Diadatara setelah ditinju dengan begitu brutal. Rasanya sudah sangat lama sekali dia tidak merasa senikmat ini. Jabber sangat penasaran. Apakah Rudo juga merasakan sensasi kenikmatan setelah menghajarnya seperti ini? Lelaki itu lantas berkata bahwa dia menyadari sesuatu, di mana piranti jiwa Rudo bisa mendeteksi niat jahat dan membantu menghindari serangan. Sebelumnya Jabber melempar reruntuhan batu sebagai pengalih perhatian.
Di sini dia mengerti bahwa pirantinya Rudo tidak bisa merespon sesuatu yang tidak memiliki kesadaran. Piranti jiwa milik Jabber adalah Mankira, di mana cakar sebelah kanan memiliki racun saraf yang sangat kuat. Anehnya lelaki mania itu malah menusukkan cakarnya pada tubuhnya sendiri. Jabber lantas berteriak kesakitan diselingi dengan tawa mengerikan. Jabber berkata pada Rudo, jika dia sampai pingsan maka setelahnya bisa terjadi amukan brutal yang sulit dikendalikan. Jabber tidak sabar dan bertanya-tanya, apakah selepas ini piranti jiwa Rudo dapat mendeteksi niat jahatnya? Jelas saja Rudo tidak memahami mengapa Jabber melakukan tindakan bodoh seperti itu. Tapi dia juga sangat waspada ketika Jabber sudah tidak sadarkan diri. Sedetik kemudian Jabber sadar. Namun sorot matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lelaki itu lantas mengamuk dan menghancurkan dinding di belakangnya dengan sekali hantaman.